Kisah nyata. Wanita pencuci baju syok saat melihat foto anak di dompet bos. Rahasia masa lalu terungkap. 12 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuat seseorang lupa cara menangis dengan suara. Bagi Arumi, air mata hanyalah pemborosan cairan tubuh yang lebih baik ia simpan untuk membasahi tenggorokannya yang seringkali kering. Malam itu, hujan turun tanpa ampun, menghantam atap seng kontrakannya yang berlubang dengan irama yang memekakkan telinga. Arumi berlutut di atas lantai semen yang lembab, jemarinya yang pucat dan keriput, akibat terlalu lama terendam air sabun, bergetar hebat saat mencoba memeras kain spray terakhir milik pelanggan laundrynya. Sendi-sendinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Aroma detergen murahan yang tajam menusuk hidung, beradu dengan bau tanah basah dan rasa lapar yang melilit perutnya. Ia berhenti sejenak, menatap telapak tangannya sendiri. Garis-garis tangannya seolah terkikis habis oleh kerasnya sikat cuci, sama seperti hidupnya yang terkikis oleh kemalangan. Di sudut ruangan yang remang oleh cahaya bohlam 5 watt yang berkedip-kedip, sebuah kotak kaleng tua tergeletak. Di dalamnya tidak ada uang, hanya ada sepotong kain bedung bayi yang sudah menguning dan bau debu. Setiap kali Arumi memejamkan mata, ia masih bisa merasakan berat tubuh mungil yang direnggut paksa dari pelukannya 1 dekade silam. Ia masih bisa mendengar suara decit ban mobil yang menjauh, membawa pergi dunianya, meninggalkan Arumi bersimpah darah dan kehampaan di aspal panas. Sejak hari itu, Arumi berhenti hidup, ia hanya bertahan. "Kenapa aku masih harus bangun besok?" bisiknya pada kegelapan. Suaranya parau, nyaris tenggelam oleh guntur yang menggelegar di kejauhan. Ia memandangi pantulan wajahnya yang kuyu di permukaan air cucian yang keruh. Wajah seorang wanita yang kehilangan segalanya, harta, martabat, dan alasan untuk mencintai. Arumi menarik napas panjang, sebuah tarikan napas yang terasa berat seolah dadanya dipenuhi batu kerikil. Harapan adalah hal paling kejam yang pernah diciptakan Tuhan untuk manusia sepertinya. Namun, jauh di lubuk hatinya yang paling gelap, sebuah tanya kecil yang menyiksa masih berdenyut lirih. Jika memang dunia sudah membuangku, mengapa Tuhan masih membiarkan jantungku berdetak seolah-olah ada sesuatu yang masih menungguku di luar sana? Pukul 5 pagi, langit masih berwarna ungu lebam ketika Arumi sudah berdiri di depan gerbang tinggi sebuah rumah megah di kawasan elit Menteng. Ia tidak mengenakan jaket, hanya blus tipis yang warnanya sudah memudar menjadi abu-abu kusam, dipadu dengan kain jarik yang disampirkan di bahunya sebagai pelindung dari embun yang menggigit. "Lama sekali kamu, Arumi. Kamu pikir ini hotel?" Suara melengking itu milik Budarma, penyalur tenaga kerja yang membawanya ke sini. Wanita itu berdiri dengan tangan di pinggang, memandang Arumi dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan tatapan seolah Arumi adalah noda lumpur di atas lantai marmer. "Maaf, Bu. Tadi angkotnya mogok di jalan raya," jawab Arumi lirih, kepalanya tertunduk dalam. Ia tidak berani menatap mata Budarma. Baginya, menatap mata orang lain adalah kemewahan yang tidak lagi ia miliki sejak ia kehilangan segalanya. Alasan klasik. "Masuk. Nyonya Widya tidak suka orang yang lamban. Ingat, kamu di sini cuma pencuci baju. Tugasmu hanya di area belakang. Jangan sekali-kali menginjakan kaki ke ruang tamu atau ruang tengah kecuali disuruh." "Mengerti." Arumi mengangguk patuh. "Mengerti, Bu." Langkah kakinya yang hanya beralaskan sandal jepit tipis terasa sangat kontras saat menyentuh ubin granit yang mengkilap. Aroma rumah ini sangat berbeda dengan aroma kontrakannya yang pengap. Di sini, udara berbau bunga lili dan pengharum ruangan otomatis yang menyemprotkan kesegaran setiap 10 menit. Namun bagi Arumi, aroma itu justru terasa mencekik, mengingatkannya betapa jauh jarak antara dunianya dan dunia orang-orang di sini. Area belakang rumah itu luas, namun tersembunyi di balik dinding tinggi. Di sana, tumpukan keranjang cucian sudah menanti, menggunung setinggi pinggang Arumi. "Ini semua harus selesai sore ini. Jangan pakai mesin cuci untuk kain-kain sutra ini. Semuanya harus dikucek pakai tangan," instruksi seorang asisten rumah tangga senior bernama Mbak Siti yang tampak tak kalah ketus. Arumi memandangi tumpukan kain itu. Sutra, linen, dan katun premium. Jemarinya yang masih terasa nyeri dari sisa pekerjaan tadi malam mulai beraksi. Ia menyalakan keran, membiarkan air dingin membasuh tangannya yang pecah-pecah. Begitu tangannya menyentuh air,
Rasa perih menjalar dari luka-luka kecil di sela kuku yang belum sempat kering. Srek, srek. Bunyi sikat yang beradu dengan kain menjadi musik pengiring paginya. Arumi tenggelam dalam lamunannya. Sebuah mekanisme pertahanan diri agar ia tidak merasakan sakit di punggungnya yang mulai membungkuk. Heh, Arumi. Jangan melamun. Airnya meluap itu. Mbak Siti menghardik sambil lewat membawa nampan sarapan. Punya mata itu dipakai. Orang miskin itu yang penting rajin. Kalau sudah miskin malas pula, mau jadi apa kamu? Arumi tersentak, segera mematikan keran. Maaf, Mbak. Saya tidak sengaja. Maaf, maaf terus. Telingamu itu diletakkan di mana? Sih. Mbak Siti mendengus, lalu berbisik cukup keras agar Arumi mendengarnya. Kasihannya, sudah tua, sebatang kara, kerjanya cuma nyuci. Pasti dulu banyak dosanya sampai hidupnya begini. Kalimat itu menghujam jantung Arumi lebih tajam daripada dinginnya air es. Ia ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia bukan orang jahat, bahwa ia hanya seorang ibu yang kehilangan anaknya. Namun, ia hanya bisa menelan ludah yang terasa pahit. Lidahnya sudah lama keluh untuk memperdebatkan nasib. Menjelang siang, matahari mulai naik, memanggang area jemuran yang terbuka. Keringat bercucuran dari dahi Arumi, menetes ke dalam air sabun yang kini telah berubah keruh dan berminyak. Perutnya berbunyi nyaring, mengingatkannya bahwa tadi pagi ia hanya sempat menelan sisa kerak nasi dengan sedikit garam. Tiba-tiba, seorang pria parubaya, sopir keluarga tersebut, berjalan mendekat dengan gaya angkuh. Ia melemparkan sepasang sepatu bot berlumpur ke dekat kaki Arumi. Cipratan air lumpur mengenai wajah dan blus Arumi. Sekalian bersihkan ini ya. Tadi Nyonya bilang suruh bersihkan sepatu kebun. Ucap sopir itu tanpa dosa. Arumi menyeka wajahnya dengan lengan baju yang basah. Tapi, Pak, tugas saya hanya mencuci pakaian. Si sopir tertawa mengejek. Suaranya parau dan merendahkan. Halah, cuma nyikat sepatu saja pakai protes. Kamu itu dibayar untuk kerja, bukan untuk milih-milih tugas. Kalau nggak mau, ya sudah, bilang saja sama Nyonya Widya. Palingan sore ini kamu sudah diusir dari sini. Arumi terdiam. Ancaman diusir adalah momok yang menakutkan. Ia butuh uang ini untuk membayar tunggakan kontrakan yang sudah nunggak 3 bulan. Dengan tangan gemetar, ia meraih sepatu bot yang penuh lumpur itu. Ia bisa merasakan butiran pasir masuk ke dalam luka di jemarinya saat ia mulai menyikat. Rasa perihnya luar biasa, seolah-olah saraf-sarafnya sedang ditarik paksa. Namun, Arumi hanya memejamkan mata erat-erat. Ia membayangkan kain bedung bayi di kotak kalengnya. Hanya itu kekuatannya. Sabar, Arumi. Hanya beberapa jam lagi, batinnya mencoba menenangkan diri sendiri. Sore pun tiba. Tubuh Arumi terasa seperti akan remuk. Pinggangnya tidak bisa lagi tegak lurus. Dan penglihatannya sesekali kabur karena kurang gula. Saat ia sedang menjemur kemeja terakhir, Mbak Siti datang lagi, kali ini dengan ekspresi sedikit panik. Arumi, cepat ikut saya ke ruang kerja Tuan. Ada tumpahan kopi di karpet bulu. Kamu harus bantu bersihkan sekarang sebelum Tuan pulang. Cepat. Tapi, Mbak, bukannya saya tidak boleh ke ruang tengah? Tanya Arumi bingung. Halah, darurat. Nyonya sedang pergi arisan. Kalau Tuan lihat karpetnya kotor, kita semua bisa kena semprot. Ayo. Dengan perasaan was-was, Arumi mengikuti Mbak Siti masuk ke dalam inti rumah yang megah itu. Kakinya yang kotor terasa sangat tidak pantas menginjak karpet tebal yang empuk. Ia menunduk, berusaha tidak menyentuh furnitur-furnitur mahal di sekelilingnya. Saat mereka sampai di ruang kerja, Mbak Siti sibuk mengambil cairan pembersih. Sementara Arumi diminta memindahkan beberapa barang dari atas meja agar tidak terkena tumpahan. Di sanalah, di sudut meja kayu jati yang kokoh, Arumi melihat sebuah dompet kulit pria yang terbuka. Sepertinya pemiliknya terburu-buru pergi hingga lupa menutupnya. Arumi berniat memindahkan dompet itu agar tidak terkena cairan pembersih yang akan disemprotkan Mbak Siti. Namun, saat tangannya menyentuh kulit dompet yang halus itu, sebuah foto yang terselip di balik plastik bening menangkap matanya. Waktu seakan berhenti berputar. Udara di dalam ruangan itu mendadak hilang, menyisakan ruang hampa yang menghimpit paru-parunya. Di dalam dompet itu,
Ada sebuah foto kecil yang sudah agak memudar warnanya, namun gambarnya sangat jelas. Seorang bayi laki-laki dengan tahi lalat kecil di bawah telinga kirinya, sedang tersenyum lebar mengenakan sebuah topi rajut berwarna biru. Tangan Arumi mulai bergetar hebat. Ia mengenal topi itu. Ia yang merajutnya sendiri dengan sisa benang yang ia kumpulkan selama berbulan-bulan. Dan tahi lalat itu? Tahi lalat yang sama dengan yang dimiliki oleh bayi yang direnggut dari pelukannya 12 tahun yang lalu. Arumi, apa yang kamu lakukan? Cepat pindahkan barangnya, teriak Mbak Siti. Arumi tidak mendengar. Pandangannya terpaku pada foto itu. Jantungnya berdegup sangat kencang hingga telinganya berdenging. Air mata yang selama bertahun-tahun ia bendung, tiba-tiba menyeruak keluar tanpa permisi, membasahi pipinya yang cekung. Suasana di dalam ruang kerja yang tadinya sunyi itu mendadak pecah oleh denting gelas yang beradu dengan lantai. Tanpa sadar, jemari Arumi yang mati rasa telah menyenggol sebuah gelas kristal berisi sisa whisky hingga hancur berkeping-keping di atas karpet mahal itu. Apa yang kamu lakukan, Arumi? Jerit Siti, wajahnya memucat seketika. Kamu gila ya? Kamu tahu harga gelas ini? Kamu tahu harga karpet ini? Arumi masih terpaku. Matanya masih terikat pada foto di dalam dompet yang kini tergeletak miring di atas meja. Napasnya tersengal, pendek dan cepat. Foto itu. Mbak, foto itu punya siapa? Suara Arumi nyaris tidak terdengar, bergetar seperti dawai yang hampir putus. Siti tidak menjawab. Dengan kasar, ia mendorong bahu Arumi hingga wanita itu tersungkur ke lantai yang dipenuhi pecahan kaca. Tidak usah tanya-tanya. Kamu sudah bikin kekacauan besar. Keluar. Sebelum Nyonya Widya lihat, cepat keluar ke belakang. Arumi merasakan perih yang tajam menusuk telapak tangannya. Darah segar mulai merembes, bercampur dengan cairan whisky dan debu. Namun, rasa sakit di tangannya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan badai yang berkecamuk di dadanya. Ia ingin meraih dompet itu lagi, ingin memastikan bahwa tahi lalat di bawah telinga anak itu bukan sekadar halusinasinya. Keluar! Siti menarik lengan Arumi dengan paksa, menyeretnya menjauh dari ruang kerja yang penuh rahasia itu. Di dapur belakang, Arumi duduk bersimpuh di atas lantai ubin yang dingin. Ia menatap telapak tangannya yang robek, namun pikirannya melayang ke masa 12 tahun yang lalu. Malam ketika beberapa orang berpakaian rapi mendatangi gubuknya, menyodorkan tumpukan uang yang ia tolak, lalu berakhir dengan tangisan bayi yang makin menjauh di dalam mobil hitam. Ini hukumanmu. Suara dingin Nyonya Widya tiba-tiba memecah lamunannya. Arumi tersentak. Majikannya sudah berdiri di sana, mengenakan gaun sutra berwarna zamrud yang memancarkan kemewahan sekaligus keangkuhan. Nyonya Widya memandang Arumi seperti memandang seekor serangga yang menjijikan. Siti sudah cerita. Kamu tidak hanya ceroboh, tapi juga lancang menyentuh barang pribadi di meja tuan. Saya tidak butuh pekerja yang tangannya tremor dan matanya jelalatan, ucap Widya ketus. Maaf, Nyonya, saya hanya... Cukup. Saya tidak suka mendengar keluhan orang miskin. Ambil upahmu untuk hari ini, dipotong harga gelas yang kamu pecahkan. Sisanya tidak ada. Sekarang, angkat kakimu dari rumah saya. Arumi tertegun. Nyonya, saya mohon, saya butuh pekerjaan ini. Saya bisa menggantinya dengan bekerja lembur tanpa dibayar. Tolong, Nyonya. Siti, seret dia keluar. Kalau dia masih berani muncul di depan pagar, panggilkan satpam kompleks. Widya berbalik pergi tanpa sekalipun menoleh lagi. Dunia Arumi seolah runtuh untuk kesekian kalinya. Ia berdiri dengan kaki lemas. Siti memberikan selembar uang Rp20.000 yang sudah lecek, sisa upah setelah dipotong denda gelas, ke tangan Arumi yang masih berdarah. Sana pergi, Arumi. Kamu bawa sial saja hari ini, bisik Siti dengan nada antara kasihan dan kesal. Arumi berjalan gontai menyusuri trotoar kompleks yang lebar dan sepi. Matahari mulai tenggelam, menciptakan bayang-bayang panjang yang tampak menyeramkan. Ia tidak tahu harus kemana. Pulang ke kontrakan hanya berarti menghadapi tagihan yang tak mampu ia bayar. Langkah kakinya terhenti di sebuah taman kecil di tengah kompleks. Kepalanya terasa pening, mungkin karena ia belum makan sejak pagi, ditambah guncangan emosional yang baru saja ia alami. Ia duduk di sebuah kursi taman kayu,
menangkup wajahnya dengan tangan yang perih. Tepat saat itu, sebuah mobil sedan hitam mewah melambat dan berhenti di pinggir jalan, hanya beberapa meter dari tempat Arumi duduk. Pintu belakang terbuka. Seorang pria muda keluar dari sana. Arumi mendongak sedikit. Dari jarak itu, ia hanya bisa melihat sosok yang jangkung dan atletis. Pria itu mengenakan setelan jas berwarna abu-abu gelap yang sangat rapi. Ia tampak sedang menelepon seseorang melalui AirPods di telinganya. "Ya, saya sudah sampai di depan rumah. Jangan khawatir, berkasnya ada di saya." Suara pria itu berat namun lembut, memiliki resonansi yang entah mengapa membuat jantung Arumi berdegup aneh. Pria itu kemudian berbalik sejenak untuk mengambil sebuah tas dari jok belakang. Saat itulah, lampu taman menyinari wajahnya dengan jelas. Arumi menahan napas. Pria itu memiliki garis rahang yang tegas, namun ada kelembutan di matanya yang terlihat melankolis. Dan yang paling membuat Arumi membeku, saat pria itu memiringkan kepalanya. Untuk menjepit ponsel dengan bahu, Arumi melihatnya. Sebuah tahi lalat kecil, tepat di bawah telinga kirinya. Pria misterius itu sempat menoleh ke arah kursi taman. Tatapan mereka bertemu selama kurang dari 2 detik. Pria itu sedikit mengerutkan kening, melihat seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan tangan berdarah yang menatapnya seolah-olah ia adalah hantu. Ada kilasan rasa kasihan di mata pria itu. Ia sempat merogoh saku jasnya seolah ingin memberikan sesuatu, namun ponselnya kembali berbunyi dengan nada mendesak. Ia menghela napas, mengurungkan niatnya, lalu bergegas masuk ke dalam gerbang megah rumah yang baru saja mengusir Arumi. Rumah Nyonya Widya. Arumi berdiri dengan gemetar. Kakinya seperti tidak menapak bumi. "Anak itu, pria itu," bisiknya dengan suara yang hilang dihembus angin malam. Pria jangkung dengan aura wibawa itu masuk ke dalam rumah yang sama. Siapakah dia? Mengapa ia memiliki tanda yang sama dengan foto di dompet itu? Dan mengapa, setelah 12 tahun, takdir seolah menyeret Arumi kembali ke pusaran yang sama? Arumi berdiri di depan pagar tinggi itu sekali lagi, bukan sebagai pekerja, melainkan sebagai seorang ibu yang baru saja melihat bayangan anaknya di balik kabut debu masa lalu yang menyesakan. Arumi tidak pergi jauh. Ia terjebak dalam dilema antara akal sehat dan naluri. Akal sehatnya menyuruhnya lari sejauh mungkin dari rumah yang penuh penghinaan itu, namun nalurinya, sesuatu yang jauh lebih purba dan kuat, menahannya di sana. Ia terduduk di halte bus yang sepi, sekitar 100 meter dari gerbang rumah Nyonya Widya. Hujan sisa badai tadi sore masih menyisakan rintik tipis yang dingin. Arumi mendekap lengannya, mencoba menghalau gigil yang merambat hingga ke tulang. Luka di tangannya sudah berhenti berdarah, namun perihnya kini berganti menjadi rasa nyut-nyutan yang ritmis. Tiba-tiba, sepasang lampu sorot mobil membelah kegelapan, mendekat ke arah halte. Arumi menundukkan kepala, takut jika itu adalah satpam kompleks yang datang untuk mengusirnya. Mobil itu berhenti tepat di depannya. Itu adalah sedan hitam yang sama. Pintu kemudi terbuka. Pria muda yang tadi Arumi lihat keluar dengan tergesa-gesa. Kali ini ia tidak memakai jas, hanya kemeja putih yang lengannya digulung hingga siku. Di tangannya, ia membawa sebuah payung besar dan sesuatu yang mengepulkan uap. "Permisi, Ibu." Suara itu, Arumi tersentak. Ia mendongak perlahan. Matanya yang sembab bertemu dengan tatapan teduh pria itu. Dari dekat, kemiripan wajah pria ini dengan sosok dalam ingatannya membuat jantung Arumi seakan berhenti berdetak. "Ibu yang tadi di taman, kan? Saya lihat ibu masih di sini. Ini sudah malam, dan ibu sepertinya terluka." Pria itu berbicara dengan nada yang sangat sopan, sangat kontras dengan nada bicara Nyonya Widya atau Siti. Arumi bergeser menjauh. Tubuhnya mengecil di sudut bangku halte. Saya tidak apa-apa, Tuan. Saya hanya sedang menunggu angkot." Pria itu berlutut dengan satu kaki di depan Arumi, mengabaikan genangan air yang mengotori celana kain mahalnya. Ia menyodorkan sebuah gelas kertas berisi teh hangat. "Angkot tidak lewat sini jam segini, Bu. Ini, minumlah." Ibu terlihat sangat pucat. Arumi menatap gelas itu dengan ragu. Tangannya yang kotor dan kasar tampak begitu buruk di samping tangan pria itu yang bersih dan terawat. "Saya tidak pantas, Tuan. Saya hanya tukang cuci yang baru saja dipecat."
Pria itu tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang entah mengapa terasa familiar di mata Arumi. Tidak ada orang yang tidak pantas menerima secangkir teh hangat. Bu, nama saya Adrian. Ibu tidak perlu takut. Dengan tangan gemetar, Arumi menerima gelas itu. Kehangatan yang menjalar dari dinding kertas gelas itu terasa seperti keajaiban. Ia menyesapnya sedikit, dan rasa manis madu langsung menenangkan kerongkongannya yang kering. Tangan ibu luka. Kenapa tidak diobati? Adrian memperhatikan telapak tangan Arumi yang robek. Tanpa menunggu jawaban, ia berdiri sejenak dan kembali ke mobilnya, mengambil sebuah kotak P3K kecil. Tuan, jangan. Saya bisa sendiri. Protes Arumi saat Adrian mulai membuka botol antiseptik. Diamlah sejenak. Bu, ini akan sedikit perih, ucap Adrian lembut. Ia meraih tangan Arumi dengan sangat hati-hati, seolah-olah tangan keriput itu adalah porselen yang mudah pecah. Saat Adrian mengoleskan obat, Arumi menahan napas. Dari jarak sedekat ini, ia bisa melihat dengan sangat jelas tahi lalat di bawah telinga kiri pria itu. Napas Arumi menjadi tidak teratur. Air matanya hampir jatuh lagi. Ibu kenapa? Apa saya menekannya terlalu keras? Adrian mendongak. Matanya penuh kekhawatiran. Tidak, Tuan. Arumi mengusap matanya dengan ujung jari. Tuan sangat baik. Jarang ada orang-orang seperti Tuan yang mau menyentuh tangan kotor seperti milik saya. Adrian terdiam sejenak. Lalu ia menatap lurus ke dalam mata Arumi. Ibu mengingatkan saya pada seseorang. Seseorang yang sering saya mimpikan, meskipun saya tidak tahu siapa dia. Jantung Arumi mencelos. Mimpi? Apa maksud Tuan? Saya tumbuh di rumah itu. Adrian melirik ke arah rumah Nyonya Widya. Tapi entah mengapa, saya selalu merasa ada sesuatu yang hilang. Saya merasa seperti ada separuh jiwa saya yang tertinggal di tempat lain. Melihat ibu duduk sendirian di sini, rasanya menyakitkan bagi saya. Arumi ingin berteriak. Ia ingin memeluk pria ini dan bertanya, siapa orang tuamu? Dari mana mereka mendapatkanmu? Namun, ia tahu ia tidak boleh gegabah. Ia hanyalah wanita miskin tanpa bukti. Ibu tinggal di mana? Mari saya antar. Tidak aman bagi ibu di sini sendirian. Ajak Adrian sambil menutup kotak P3K-nya. Jangan, Tuan. Jangan repot-repot. Rumah saya tidak layak dikunjungi mobil bagus Tuan. Jawab Arumi cepat, ada rasa malu yang besar menyelimutinya. Adrian terkekeh pelan. Suara tawanya terdengar hangat. Mobil ini hanya benda, Bu. Sama seperti teh ini. Mari, saya antar sampai depan gang rumah ibu saja kalau begitu. Saya tidak akan tenang jika meninggalkan ibu di sini. Akhirnya, dengan rasa canggung yang luar biasa, Arumi masuk ke dalam mobil mewah itu. Aroma di dalam mobil itu, campuran kayu cendana dan jeruk, membuatnya merasa seperti berada di dunia lain. Selama perjalanan, Adrian tidak banyak bicara, seolah mengerti bahwa Arumi butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun, di tengah keheningan itu, Adrian tiba-tiba bertanya, Ibu sudah lama bekerja sebagai pencuci baju. Seumur hidup saya, Tuan. Sejak saya kehilangan segalanya. Jawab Arumi jujur, suaranya parau. Apakah ibu punya keluarga? Anak? Mungkin. Pertanyaan itu seperti belati yang menghujam luka lama. Arumi mengepalkan tangannya di pangkuan. Saya punya seorang putra. Dulu. Tapi dia diambil. Diambil oleh orang-orang yang merasa uang bisa membeli segalanya. Adrian terdiam cukup lama. Arumi bisa melihat rahang pria itu mengeras, seolah ada kemarahan yang terpendam. Saya mengerti. Dunia terkadang sangat tidak adil, Bu. Saat mobil berhenti di depan gang sempit menuju kontrakan Arumi, Adrian memberikan sebuah kartu nama. Jika ibu butuh pekerjaan atau bantuan apapun, tolong hubungi nomor ini. Jangan sungkan. Saya punya kantor sendiri. Saya bisa mencarikan posisi untuk ibu di sana. Arumi menerima kartu itu dengan tangan gemetar. Adrian Pratama, Direktur Utama PT Aruna Jaya. Terima kasih, Tuan Adrian. Terima kasih atas tehnya dan atas kebaikannya. Arumi turun dari mobil, berdiri di pinggir jalan yang becek.
Adrian mengangguk. Lalu perlahan mobil itu melaju pergi. Arumi berdiri di sana, menatap lampu belakang mobil yang menghilang di kegelapan malam. Ia melihat kartu nama itu, lalu melihat tangannya yang sudah dibalut perban putih bersih oleh Adrian. Ada harapan kecil yang mulai menyala di dadanya. Namun bersamaan dengan itu, sebuah ketakutan besar muncul. Jika Adrian benar-benar putranya, bagaimana reaksi pria sukses itu saat tahu bahwa ibunya hanyalah seorang wanita pencuci baju yang terbuang? Kartu nama di atas meja kayu yang reot itu tampak seperti benda asing dari planet lain. Arumi menatapnya selama berjam-jam. Nama Adrian Pratama tercetak dengan huruf emas yang elegan. Semalaman ia tidak bisa tidur. Bayangan tahi lalat di bawah telinga pria itu terus menari-nari di pelupuk matanya, memaksa jantungnya berdegup dalam irama yang menyakitkan. Pagi itu, Arumi memutuskan untuk tidak menyerah pada rasa malunya. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki, sebuah tunik batik yang warnanya sudah lama pudar tapi masih rapi karena selalu ia setrika dengan hati-hati. Dengan langkah ragu, ia mendatangi alamat kantor yang tertera di kartu itu. Gedung PT Aruna Jaya menjulang tinggi dengan dinding kaca yang memantulkan cahaya matahari. Arumi merasa kerdil. Namun, saat ia baru saja akan berbalik pulang karena merasa tidak pantas, sebuah suara familiar menghentikannya. Ibu Arumi. Itu Adrian. Ia baru saja turun dari mobilnya, tampak gagah dengan kemeja biru muda. Ia tersenyum lebar, jenis senyuman yang membuat matanya sedikit menyipit, persis seperti cara suami Arumi dulu tersenyum. Tuan Adrian, saya hanya ingin mengembalikan kotak obat Tuan. Bohong Arumi. Ia tidak ingin terlihat seperti pengemis yang datang meminta pekerjaan. Adrian tertawa pelan, langkahnya mendekat dengan santai. Ibu tidak perlu sejauh ini hanya untuk itu. Tapi saya senang ibu datang. Kebetulan sekali, asisten saya sedang cuti dan kantor sedang kacau karena berkas-berkas yang berantakan. Ibu mau membantu saya merapikannya? Saya akan bayar dengan gaji yang layak. Arumi tertegun. Tapi saya hanya tukang cuci, Tuan. Saya tidak mengerti masalah kantor. Hanya merapikan kertas, Bu. Dan mungkin membantu saya memilihkan menu makan siang? Saya bosan makan sendirian, ucap Adrian dengan nada yang tulus, hampir seperti seorang anak yang merajuk pada ibunya. 1 minggu berlalu. Kehadiran Arumi di kantor Adrian menjadi pemandangan yang aneh namun menghangatkan. Adrian tidak menempatkan Arumi di ruang belakang. Ia justru memberi Arumi kursi di sudut ruang kerjanya yang luas. Tugas Arumi sederhana, menyusun dokumen berdasarkan tanggal dan memastikan meja Adrian tetap bersih. Namun, di balik tugas-tugas itu, sebuah kedekatan mulai tumbuh. Tuan, ini kopinya. Tapi saya tambahkan sedikit jahe. Udara sedang dingin, tidak baik jika Tuan hanya minum kafein, ujar Arumi sambil meletakkan cangkir di meja kerja Adrian. Adrian menyeruputnya dan matanya membelalak. Bagaimana ibu tahu? Sejak kecil, saya selalu merasa kopi saya kurang sesuatu. Jahe, ini rasa yang selama ini saya cari. Ibu seperti tahu saja selera saya. Arumi hanya tersenyum tipis. Ia teringat bagaimana dulu ia selalu membuatkan ramuan serupa untuk suaminya di ladang. Sore itu, hujan kembali turun dengan deras. Listrik di gedung sempat berkedip sebelum akhirnya stabil. Adrian tampak gelisah, ia berulang kali memutar-mutar ballpoint di tangannya. Sebuah kebiasaan yang tidak sadar ia lakukan saat cemas. Tuan Adrian, ada apa? Tanya Arumi lembut. Hujan ini selalu membuat saya merasa sesak, Bu. Ada memori samar tentang suara hujan yang bercampur dengan suara tangisan. Setiap kali hujan deras, saya selalu merasa ingin mencari seseorang, tapi saya tidak tahu siapa. Curhat Adrian, suaranya terdengar rapuh. Arumi mendekat. Secara insting ia meletakkan tangannya di bahu Adrian untuk menenangkannya. Tuan tidak sendirian. Hujan hanyalah air. Ia tidak bisa menyakiti Tuan. Saat itulah, sebuah kejadian kecil terjadi. Petir menyambar dengan suara yang sangat keras. Secara refleks, baik Arumi maupun Adrian menutup telinga mereka dengan cara yang identik. Telapak tangan kanan menutup telinga, sementara jari kelingking tangan kiri terselip di balik daun telinga. Mereka berdua saling pandang. Ibu juga melakukan itu? Tanya Adrian heran. Ini kebiasaan aneh saya sejak kecil.
Dokter bilang ini refleks yang unik. Arumi menarik tangannya dengan cepat. Jantungnya berdebar kencang. Itu hanya kebetulan, Tuan. Mungkin semua orang melakukannya. Tidak semua orang, batin Arumi. Itu adalah kebiasaan turun-temurun di keluarganya. Ayahnya melakukannya, dan Arumi pun melakukannya. Malamnya, karena hujan tak kunjung reda, Adrian mengajak Arumi makan di sebuah warung bubur pinggir jalan yang legendaris. Meskipun Adrian kaya raya, ia tampak lebih nyaman duduk di bangku plastik daripada di restoran mewah. Ibu tahu, Nyonya Widya, ibu saya, sangat benci kalau saya makan di tempat seperti ini. Dia bilang ini tidak higienis, kata Adrian sambil mengaduk buburnya. Arumi membeku mendengar nama itu. Apakah Nyonya Widya baik pada Tuan? Adrian terdiam sejenak. Ia memandang buburnya dengan tatapan kosong. Dia memberi saya segalanya. Pendidikan, jabatan, harta. Tapi dia tidak pernah memberi saya pelukan. Sejak kecil, saya merasa seperti aset berharga miliknya, bukan anaknya. Terkadang, saya merasa saya bukan bagian dari rumah itu. Arumi merasakan dadanya sesak. Ia ingin sekali berteriak. Karena kamu memang bukan miliknya. Kamu adalah milikku yang mereka curi. Tanpa sadar, Arumi mengambil kerupuk dari piringnya dan mematahkannya menjadi potongan-potongan kecil, lalu menyusunnya di pinggir mangkuk Adrian. Makanlah, Tuan. Jangan terlalu banyak berpikir. Perut yang kenyang akan membuat hati lebih tenang. Adrian terpaku melihat susunan kerupuk itu. Ia menatap Arumi dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada apa, Tuan? Apa saya salah? Tanya Arumi cemas. Tidak, hanya saja, dalam mimpi yang sering saya ceritakan itu, ada seorang wanita yang selalu mematahkan kerupuk saya tepat seperti ini. Dia bilang itu adalah pagar, agar keberuntungan tidak lari dari mangkuk saya. Suara Adrian bergetar. Arumi hampir menjatuhkan sendoknya. Itu adalah kalimat yang selalu ia ucapkan saat Adrian masih bayi, saat mereka masih bersama di gubuk kecil mereka. Itu pasti kebetulan, Tuan. Banyak orang tua yang melakukan hal-hal konyol seperti itu pada anaknya. Arumi berusaha tertawa meski suaranya bergetar hebat. Adrian tersenyum, meski matanya berkaca-kaca. Mungkin, tapi bersama ibu, saya merasa nyaman. Seperti saya akhirnya pulang ke rumah setelah perjalanan yang sangat jauh dan melelahkan. Arumi menunduk, menyembunyikan air matanya yang jatuh ke dalam mangkuk bubur. Untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Arumi merasakan kehangatan yang nyata. Ia tidak lagi peduli pada punggungnya yang sakit atau statusnya yang rendah. Malam itu, di bawah tenda warung bubur yang sederhana, Arumi merasa jiwanya yang mati mulai berdenyut kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, sebuah bayangan gelap mengintai. Arumi tahu, semakin dekat ia dengan Adrian, semakin besar risiko yang ia hadapi. Nyonya Widya bukan orang yang akan melepaskan asetnya begitu saja. Tuan Adrian, panggil Arumi lirih sebelum mereka pulang. Ya, Bu. Jika suatu saat nanti Tuan menemukan bahwa kenyataan tidak seperti yang Tuan bayangkan, apakah Tuan akan tetap menjadi orang baik seperti sekarang? Adrian menatap Arumi lekat-lekat, lalu menggenggam tangan wanita tua itu. Kenyataan mungkin bisa berubah, Bu. Tapi rasa nyaman yang saya rasakan malam ini, itu adalah kebenaran yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Kebahagiaan bagi Arumi selalu seperti embun pagi, indah, berkilauan, namun menguap begitu matahari mulai meninggi. Kehangatan yang ia rasakan selama bekerja di kantor Adrian, mendadak berubah menjadi hawa dingin yang mencekam ketika ia melangkah keluar dari gerbang gedung sore itu. Di sana, bersandar pada sebuah tiang listrik dengan puntung rokok yang menjuntai di bibirnya, berdiri seorang pria yang kehadirannya adalah mimpi buruk paling buruk bagi Arumi. Wawan, mantan suaminya yang pengecut, pria yang 12 tahun lalu tega menjual anak mereka sendiri demi melunasi hutang judi, sebelum akhirnya ia menghilang dan membiarkan Arumi menanggung seluruh penderitaan itu sendirian. Lama tidak jumpa, Arumi. Ternyata kamu sudah naik kasta, ya? Bekerja di gedung mentereng seperti ini. Suara Wawan parau dan menjijikan, seirama dengan tawa kemenyannya yang membuat bulu kuduk Arumi berdiri. Arumi mematung, tas kainnya merosot dari genggaman.
Mau apa lagi, Wawan? Pergi. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk kamu curi. Wawan melangkah maju, menebarkan bau alkohol murahan dan keringat. Ia mencengkeram lengan Arumi dengan kasar. Jangan sombong, Arumi. Aku tahu siapa yang punya gedung ini. Aku melihatmu keluar masuk dengan pria muda kaya itu. Kamu pasti sudah menjual cerita sedihmu padanya agar dikasihani, kan? Lepaskan. Aku tidak punya uang, jerit Arumi, berusaha meronta. Halah, jangan bohong. Mana mungkin bos kaya itu tidak memberimu uang saku? Berikan padaku sekarang, atau aku akan buat keributan di sini dan membuatmu dipecat. Wawan mulai menggeledah saku tunik Arumi dengan paksa, membuat Arumi terdorong hingga membentur tembok beton. Tepat pada saat itu, Adrian baru saja hendak keluar dari lobi kantor menuju mobilnya. Matanya menangkap pemandangan yang membuat darahnya mendidih seketika. Ia melihat wanita tua yang selama seminggu ini telah memberinya kedamaian, kini sedang disudutkan oleh seorang pria berpenampilan preman. Adrian tidak berpikir dua kali. Ia berlari melintasi pelataran parkir dengan kecepatan yang mengejutkan. Lepaskan tanganmu dari dia. Suara Adrian menggelegar, mengguncang suasana sore yang gerimis. Wawan tersentak dan melepaskan cengkeramannya. Ia menatap Adrian dengan pandangan meremehkan. Oh, jadi ini pahlawan kesiangannya? Tuan besar, jangan tertipu. Wanita ini hanya sampah dari masa lalu saya. Dia. Bug. Satu pukulan mentah mendarat di rahang Wawan sebelum pria itu sempat menyelesaikan kalimatnya. Adrian, yang biasanya dikenal kalem dan terkontrol, kini tampak seperti singa yang murka. Matanya menyala dengan kemarahan yang meluap-luap. Tuan Adrian, jangan. Tolong berhenti. Arumi menangis, memegangi lengan Adrian yang hendak melayangkan pukulan kedua. Adrian tidak menghiraukan. Ia menarik kerah baju Wawan, memaksa pria itu untuk menatapnya. Jika aku melihatmu menyentuhnya lagi, atau bahkan sekadar berada dalam radius 10 meter dari wanita ini, aku pastikan kamu tidak akan pernah melihat matahari besok dari balik jeruji besi. Mengerti? Wawan yang nyalinya ciut melihat tatapan membunuh Adrian, segera mengangguk ketakutan. Iya, Tuan. Maaf, saya pergi. Dengan langkah 1000, pria itu lari menghilang di balik kerumunan orang di trotoar. Adrian berbalik ke arah Arumi. Nafasnya masih memburu. Tangannya yang tadi memukul terlihat bergetar hebat. Namun, saat melihat Arumi yang terduduk di lantai sambil menangis sesenggukan, kemarahannya langsung luruh menjadi kesedihan yang mendalam. Ibu. Ibu tidak apa-apa. Ada yang sakit. Adrian berlutut di depan Arumi. Suaranya kini kembali lembut, meski masih ada sisa-sisa emosi yang bergetar. Tuan, kenapa Tuan melakukan itu? Tuan bisa mendapat masalah karena orang seperti saya. Isak Arumi menutupi wajahnya dengan tangan yang gemetar. Adrian tidak menjawab dengan kata-kata. Secara tidak sadar, ia menarik Arumi ke dalam pelukannya. Ia memeluk wanita itu dengan sangat erat, seolah-olah ia sedang melindungi sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya. Saya tidak tahu kenapa, Bu, bisik Adrian di telinga Arumi, suaranya serak. Tapi melihat dia menyakiti ibu, rasanya seperti jantung saya sendiri yang diinjak-injak. Saya tidak bisa membiarkannya. Saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti ibu lagi. Arumi membeku dalam pelukan itu. Aroma Adrian, aroma yang sama dengan yang ia hirup di dalam mobil tempo hari, menyelimutinya. Ia bisa merasakan detak jantung Adrian yang cepat, sama cepatnya dengan detak jantungnya sendiri. Pelukan ini, Arumi terpejam. Ini bukan sekadar pelukan antara bos dan karyawan. Ada ikatan tak kasat mata yang seolah tersambung kembali. Arumi merasa seperti kembali ke masa lalu, saat ia mendekap bayi kecilnya di tengah badai, berjanji untuk melindunginya selamanya. Kini, keadaan berbalik. Bayi itu telah tumbuh menjadi pria perkasa yang melindunginya. Ibu gemetar sekali. Adrian melepaskan pelukannya sedikit, lalu melepas jas abu-abunya dan menyampirkannya ke bahu Arumi yang kuyu. Mari, saya antar pulang. Mulai malam ini, ibu tidak boleh pulang sendirian lagi. Tuan Adrian, Tuan terlalu baik. Saya hanya orang asing bagi Tuan, ujar Arumi lirih sambil menatap wajah Adrian yang kini tampak melankolis.
Adrian menatap mata Arumi dalam-dalam, mencari sebuah jawaban yang ia sendiri tidak mengerti. Ibu bukan orang asing. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi setiap kali saya bersama ibu, saya merasa saya tidak lagi sendirian di dunia ini. Seolah-olah saya baru saja menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Di kejauhan, di dalam sebuah mobil sedan mewah yang terparkir agak jauh, sepasang mata memperhatikan mereka dengan penuh kebencian. Nyonya Widya, yang kebetulan lewat untuk menjemput Adrian, melihat pemandangan itu. Ia melihat putra, kebanggaannya, memeluk seorang wanita kumal yang sangat ia kenali sebagai tukang cuci yang tempo hari ia usir. "Jadi, kamu masih berani mendekati anakku, Arumi?" desis Widya dengan tangan mencengkeram setir hingga kuku-kukunya memutih. "Jika aku bisa mengambilnya darimu 12 tahun lalu, aku bisa melakukannya lagi sekarang. Bahkan jika aku harus menghancurkanmu berkeping-keping." Malam itu, setelah Adrian mengantarkan Arumi pulang dengan penjagaan yang ketat, Adrian tidak langsung beristirahat. Ia duduk di ruang kerjanya yang luas di rumah besar keluarga Pratama. Lampu meja yang temaram menjadi satu-satunya sumber cahaya. Di depannya, sebuah laci kecil di sudut meja yang selalu ia kunci rapat kini terbuka. Adrian merogoh bagian terdalam laci itu dan mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil yang nampak kusam. Di dalamnya, tidak ada perhiasan mewah atau surat saham berharga. Hanya ada sepotong kalung perak dengan bandul berbentuk matahari kecil yang sudah menghitam dimakan usia, dan sebuah foto yang sudah melengkung ujung-ujungnya. Adrian menatap foto itu. Foto itu menggambarkan seorang wanita muda yang menggendong bayi di depan sebuah gubuk bambu. Wajah sang wanita tidak terlihat jelas karena terbakar cahaya matahari, lens flare, namun tangan yang mendekap bayi itu terlihat sangat protektif. "Siapa kau sebenarnya?" bisik Adrian pada kesunyian. 12 tahun lalu, Adrian terbangun di sebuah kamar rumah sakit yang sangat mewah. Nyonya Widya ada di sana, menangis dan mengatakan bahwa Adrian baru saja mengalami kecelakaan hebat yang merenggut ingatan masa kecilnya. Widya mengaku sebagai ibu kandungnya, dan Tuan Pratama adalah ayahnya. Segala bukti administrasi disodorkan, akta kelahiran, foto-foto masa kecil, yang entah mengapa selalu terasa asing bagi Adrian, dan kasih sayang yang berlimpah dalam bentuk materi. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dipalsukan oleh Widya, insting. Adrian selalu merasa ada lubang besar di dadanya. Ia sering bermimpi tentang bau tanah basah, suara nyanyian pengantar tidur yang parau namun merdu, dan sentuhan tangan yang kasar tapi sangat hangat. Ketika ia menemukan kalung matahari ini tersembunyi di dalam lipatan baju bayi yang tersimpan di gudang rumah ini beberapa tahun lalu, ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan darinya. Keesokan harinya di kantor, suasana terasa berbeda. Arumi datang dengan wajah yang masih pucat, namun ia mencoba tersenyum saat membawakan teh jahe untuk Adrian. "Tuan Adrian, ini tehnya. Dan saya membawakan ini." Arumi meletakkan sebuah bungkusan kecil berisi kue cucur yang masih hangat. "Hanya ini yang bisa saya berikan sebagai rasa terima kasih, karena sudah menolong saya kemarin." Adrian tersenyum tulus. "Ibu tidak perlu repot-repot. Duduklah, Bu. Saya ingin menunjukkan sesuatu." Adrian mengeluarkan kalung matahari perak itu dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. "Ibu pernah lihat benda seperti ini? Saya menemukannya di gudang rumah, dan saya merasa ini milik ibu kandung saya. Tapi Nyonya Widya bilang itu hanya sampah yang terbawa dari panti asuhan tempat mereka mengambil saya dulu." Arumi seolah tersambar petir. Matanya terpaku pada bandul matahari itu. Itu adalah kalung mahar pernikahannya dengan Wawan. Kalung yang ia kalungkan ke leher bayinya sebagai jimat pelindung sesaat sebelum bayinya diambil paksa. Bibir Arumi gemetar. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. "Ibu? Ibu kenapa?" Wajah ibu pucat sekali. Adrian berdiri, tampak khawatir. "Kalung itu." Arumi mengulurkan tangan yang gemetar, menyentuh perak dingin itu. Kalung itu, di bagian belakangnya, apakah ada inisial A yang digores dengan paku? Adrian tertegun. Ia segera membalikan bandul itu. Matanya membelalak. Di sana, tertutup lapisan oksida hitam, ada goresan kasar membentuk huruf A. "Bagaimana ibu bisa tahu?" Suara Adrian meninggi, bukan karena marah, tapi karena keterkejutan yang luar biasa. Saya,
Arumi kehilangan kata-kata. Air matanya mulai mengalir deras. Tiba-tiba, pintu ruang kerja Adrian terbuka dengan kasar. "Adrian, apa yang sedang kamu lakukan dengan wanita ini?" Nyonya Widya berdiri di ambang pintu. Wajahnya merah padam. Matanya menatap tajam ke arah kalung yang ada di tangan Adrian. Ia melangkah masuk dengan langkah yang berderap. Aromanya yang tajam memenuhi ruangan. "Mama, kenapa Mama tidak mengetuk pintu?" Adrian berusaha tenang meski hatinya bergejolak. Widya tidak menjawab Adrian. Ia langsung menghampiri Arumi dan menyambar kalung itu dari meja. "Sudah saya katakan, ini sampah. Dan kamu, Arumi, saya sudah memecatmu. Beraninya kamu meracuni pikiran putraku dengan tahayulmu." "Mama, jangan kasar pada Ibu Arumi. Dia tidak melakukan apa-apa," bela Adrian. Ia berdiri di antara Widya dan Arumi. Widya tertawa sinis. Tawa yang terdengar sangat kejam. "Kamu membela wanita pencuci baju ini di depan ibumu sendiri? Adrian, kamu tahu kenapa dia mendekatimu? Dia ingin hartamu. Dia itu penipu yang pandai berakting." "Cukup, Mama. Ibu Arumi tahu tentang kalung ini. Dia tahu ada inisial di belakangnya tanpa saya beritahu." Adrian berteriak. Suaranya menggelegar di dalam ruangan. Suasana mendadak hening. Widya membeku. Matanya melirik Arumi dengan tatapan membunuh. Arumi hanya bisa menunduk. Badannya bergetar hebat. "Apa?" Widya berbisik. Suaranya dingin seperti es. "Dia tahu." "Iya. Jadi, tolong jelaskan padaku, Ma. Siapa sebenarnya wanita yang menggendong bayi di foto yang Mama simpan di brankas kamar Mama? Dan kenapa wajahnya sangat mirip dengan Ibu Arumi saat masih muda?" Adrian mengeluarkan sebuah foto lain yang ternyata diam-diam ia ambil dari brankas ibunya malam tadi. Foto itu menunjukkan Arumi muda sedang menyusui bayinya. Foto yang diambil secara sembunyi-sembunyi oleh anak buah Tuan Pratama sebelum penculikan terjadi. Wajah Widya memucat. Ia sadar ia telah tersudut. Namun, alih-alih mengaku, ia justru tertawa histeris. "Kamu ingin tahu kebenarannya, Adrian? Baiklah, wanita ini." Widya menunjuk Arumi dengan jari gemetar. "Wanita ini adalah orang yang telah membuangmu ke jalanan karena dia lebih memilih uang daripada kamu. Dia yang menjualmu pada kami." "Tidak, itu bohong." Arumi akhirnya berteriak. Suaranya pecah oleh kepedihan bertahun-tahun. "Aku tidak pernah menjual anakku. Kalian yang mengambilnya. Kalian yang menghancurkan hidupku." Adrian mundur selangkah, menatap kedua wanita itu bergantian. Kepalanya terasa sangat sakit. Memori-memori yang selama ini terkunci seolah mencoba mendobrak keluar. Sebuah bayangan tentang wanita yang menangis di aspal jalanan sambil mengejar mobil hitam tiba-tiba melintas dengan sangat jelas di pikirannya. "Ibu!" bisik Adrian. Suaranya hilang. Identitas yang selama ini terkubur kini tersingkap di bawah lampu kantor yang dingin. Kebenaran itu kini telanjang di depan mereka, namun juga membawa ancaman yang jauh lebih besar. Suasana di dalam ruang kerja itu mendadak menjadi sangat kedap, seolah-olah oksigen dihisap keluar secara paksa. Teriakan Arumi yang membantah fitnah Nyonya Widya masih bergema di sudut-sudut ruangan, memantul di dinding kaca yang dingin. Nyonya Widya, yang menyadari posisinya terdesak, tidak berhenti. Ia justru melangkah maju. Wajahnya yang penuh riasan mahal kini tampak seperti topeng yang retak. "Berani-beraninya kamu berteriak di rumahku." Widya menjerit, tangannya melayang ke udara, hendak mendaratkan tamparan keras ke pipi Arumi. Namun, tangan itu tidak pernah sampai. Adrian menangkap pergelangan tangan Widya dengan cengkeraman yang begitu kuat, hingga wanita itu memekik kesakitan. Adrian tidak menatap Widya. Matanya terpaku pada Arumi. Matanya yang biasanya teduh kini basah, dipenuhi oleh badai emosi yang belum sempat ia beri nama. "Cukup, Ma." Suara Adrian rendah, namun mengandung otoritas yang tidak bisa dibantah. "Hentikan sandiwara ini. Adrian, kamu lebih percaya pada gelandangan ini?" "Aku tidak percaya pada siapapun saat ini, Ma. Aku hanya percaya pada apa yang ada di depanku." Adrian perlahan merogoh saku kemejanya.
Ia mengeluarkan sebuah amplop putih yang masih tersegel rapat. Sebuah dokumen yang ia dapatkan pagi ini dari laboratorium klinik swasta. Hasil Adrian perlahan merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan sebuah amplop putih yang masih tersegel rapat. Sebuah dokumen yang ia dapatkan pagi ini dari laboratorium klinik swasta. Hasil dari tes DNA diam-diam yang ia lakukan menggunakan helai rambut Arumi yang tertinggal di sisir yang dipinjamkannya, dan helai rambutnya sendiri. Tangan Adrian gemetar saat ia merobek amplop itu. Arumi berdiri di sana, membeku. Dunianya seolah bergerak dalam slow motion. Ia melihat setiap gerakan jemari Adrian, mendengar suara sobekan kertas yang terasa seperti suara guntur di telinganya. Ia melihat mata Adrian menyisir baris demi baris kata-kata medis yang rumit, hingga akhirnya mata pria itu terpaku pada satu angka di bagian paling bawah. 99,9% probabilitas hubungan ibu kandung dan anak. Adrian seolah kehilangan kekuatan pada kakinya. Ia bersandar pada tepi meja kayu jati yang kokoh. Kertas itu terlepas dari tangannya, melayang jatuh dengan lembut di atas karpet, mendarat tepat di depan ujung sandal jepit Arumi yang kusam. Adrian? Bisik Arumi. Ia tidak bisa membaca dokumen itu, tapi ia bisa membaca ekspresi di wajah pria di depannya. Adrian mendongak. Air mata jatuh tanpa hambatan di pipinya yang tegas. Suara hujan. Adrian mulai berbicara dengan suara serak, seolah kata-kata itu dipaksa keluar dari kerongkongan yang tersumbat. Dalam mimpiku, aku selalu mendengar suara nyanyian pengantar tidur tentang bintang dan rembulan. Suara yang parau, karena yang menyanyikannya sedang menangis. Adrian melangkah mendekati Arumi. Selangkah demi selangkah, terasa sangat lambat. Dan wanita di mimpi itu, dia selalu mencium keningku 3 kali sebelum aku tidur. 1 untuk Tuhan, 1 untuk ayah, dan 1 lagi agar aku selalu ingat jalan pulang. Arumi menutup mulutnya dengan kedua tangan. Jantungnya berdentum begitu keras, hingga ia merasa dadanya akan pecah. Kalimat itu adalah ritual tidur yang ia buat sendiri untuk bayinya 12 tahun yang lalu. Tidak ada orang lain yang tahu. Tidak ada. Anakku? Suara Arumi pecah, nyaris hanya berupa desisan udara. Ibu, jawab Adrian. Satu kata itu meledak seperti bom atom di tengah ruangan. Wanita itu, wanita yang kehilangan suaranya karena menangis di aspal jalanan malam itu ibu, kan? Arumi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ia mundur 1 langkah, menabrak lemari buku. Penyangkalan. Jiwanya terlalu rapuh untuk menerima kenyataan seindah ini setelah belasan tahun dihancurkan. Tidak mungkin. Tuan Adrian adalah orang besar. Tuan kaya, tuan terhormat. Anakku dibawa pergi oleh orang-orang jahat. Kamu pasti salah lihat. Arumi mulai histeris. Air matanya membanjiri wajahnya yang penuh kerutan penderitaan. Jangan bercanda dengan orang miskin seperti saya. Tuan, ini kejam. Tolong jangan permainkan perasaan saya. Aku tidak bercanda, Bu. Lihat aku. Adrian menangkap bahu Arumi, memaksanya untuk menatap matanya. Lihat mataku. Apakah ibu tidak merasakannya? Sejak hari pertama di taman itu, jantungku tidak pernah berhenti memanggil namamu. Arumi menatap mata Adrian. Di dalam bola mata yang coklat itu, ia melihat pantulan dirinya sendiri. Ia melihat kesedihan yang sama, kekosongan yang sama, dan cinta yang telah membeku selama 12 tahun kini mulai mencair. Tahi lalat ini. Adrian menunjuk ke bawah telinga kirinya. Ibu selalu menciumnya setiap kali aku tertawa, kan? Pertahanan Arumi runtuh seketika. Seluruh kekuatannya lenyap. Ia jatuh terduduk di lantai, meraung dengan suara yang menyayat hati. Suara seorang ibu yang baru saja menemukan kembali nyawanya yang telah hilang. Adrian, anakku. Arumi memeluk kaki Adrian, menangis sejadi-jadinya hingga tubuhnya terguncang hebat. Ia menciumi sepatu Adrian, menciumi kain celananya, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi di tengah kelaparan yang biasa ia alami. Adrian ikut menjatuhkan diri ke lantai. Ia merengkuh tubuh kecil dan ringkih ibunya ke dalam pelukan yang sangat erat. Ia tidak peduli lagi pada setelan jas mahalnya. Tidak peduli pada Nyonya Widya yang kini berdiri mematung dengan wajah pucat di sudut ruangan. Maafkan aku, Bu.
Maafkan aku karena butuh waktu sangat lama untuk mengenalimu, bisik Adrian di antara isak tangisnya. Mereka berdua bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin, terikat dalam sebuah pelukan yang telah tertunda selama 4.380 hari. Aroma sabun murahan dari baju Arumi dan aroma parfum mahal Adrian menyatu, menciptakan aroma pulang yang paling sempurna. Di luar, guntur menggelegar sekali lagi, namun kali ini Arumi tidak merasa takut. Badai di dalam dirinya telah berakhir. Kamu anakku. Arumi mengusap wajah Adrian dengan tangannya yang kasar dan pecah-pecah. Anak kecilku yang dulu memakai topi rajut biru, sekarang sudah setinggi ini. Aku tidak akan pernah membiarkan mereka mengambilku lagi, Bu. Tidak akan pernah, janji Adrian. Matanya menatap tajam ke arah Nyonya Widya, sebuah tatapan yang menandakan bahwa perhitungan besar baru saja dimulai. Malam merayap semakin larut, namun cahaya di ruang kerja itu masih berpijar terang. Suasana mencekam yang dibawa Nyonya Widya telah menguap. Wanita itu telah pergi dengan raungan kemarahan dan ancaman kosong setelah Adrian mengusirnya dari ruangan tersebut. Kini, hanya tersisa Adrian dan Arumi, duduk berdampingan di sofa bludru yang empuk. Sebuah kontras yang tajam bagi Arumi yang terbiasa duduk di atas bangku kayu reot atau lantai semen. Adrian masih memegang tangan ibunya. Ia seolah takut jika ia melepaskannya sedikit saja, Arumi akan kembali menjadi bayang-bayang yang hilang di balik pintu gerbang. Ibu. Adrian memulai. Suaranya masih serak karena sisa tangisan. Ceritakan padaku segalanya. Kenapa ibu bisa berakhir di rumah itu? Kenapa ibu membiarkan dirimu dihina oleh orang-orang yang seharusnya bersimpuh di kakimu? Arumi menarik napas panjang. Sebuah tarikan napas yang terasa menggetarkan seluruh tubuhnya yang kurus. Ia menatap telapak tangannya sendiri, lalu beralih menatap wajah tampan putranya. Aku tidak pernah punya pilihan, Adrian, bisik Arumi. Setelah ayahmu pergi dan Wawan, ayah tirimu, menjualmu untuk menutupi hutangnya, duniaku runtuh. Aku mengejar mobil mereka malam itu sampai kakiku berdarah, sampai suaraku hilang karena menjerit. Aku melaporkannya ke polisi. Tapi siapa yang akan percaya pada wanita miskin sepertiku? Mereka bilang aku gila karena depresi. Arumi menjeda sebentar, air mata baru kembali meniti di pipinya. 12 tahun aku mencarimu. Setiap wajah anak kecil di jalanan selalu kupandang, berharap itu adalah kamu. Aku bekerja apa saja, mencuci, menyapu jalanan, memulung, hanya agar aku punya cukup uang untuk terus hidup dan mencarimu. Hingga akhirnya, takdir membawaku ke rumah Nyonya Widya. Aku tidak tahu bahwa permata yang kucari selama ini ada di balik dinding megah itu. Adrian memejamkan mata erat-erat. Rasa bersalah menghantam dadanya seperti palu godam. Dan selama itu, aku hidup dalam kemewahan hasil curian. Aku makan enak, memakai baju mahal, sementara ibu harus merendam tangan di air sabun sampai kulitmu pecah-pecah demi mencari aku. Seharusnya aku yang mencarimu, Bu. Seharusnya aku tahu. Jangan, Nak. Jangan salahkan dirimu. Arumi mengelus pipi Adrian dengan lembut. Kamu masih bayi saat itu. Memorimu dihapus oleh mereka. Aku yang seharusnya minta maaf. Maafkan ibu karena membiarkanmu tumbuh tanpa pelukanku. Maafkan ibu karena tidak cukup kuat untuk menjagamu dari tangan-tangan jahat itu. Adrian menggeleng kuat. Ia berlutut di lantai, meletakkan kepalanya di pangkuan Arumi, posisi yang seharusnya ia lakukan belasan tahun yang lalu. Ibu tahu, sejak kecil aku selalu benci saat Nyonya Widya membelikanku barang mewah. Aku selalu merasa baju-baju itu mencekiku. Aku selalu merasa makanan di meja itu tidak memiliki rasa. Sekarang aku tahu kenapa. Karena semuanya dibangun di atas air matamu, Bu. Adrian, dengar ibu. Arumi mengangkat wajah putranya agar mereka bisa bertatapan langsung. Jangan biarkan kebencian memakan hatimu. Tuhan sudah mengembalikanmu padaku, dan itu sudah lebih dari cukup. Segala perih yang kurasakan selama 12 tahun ini, semuanya hilang hanya dengan mendengar kamu memanggilku, Ibu, sekali saja. Tapi mereka harus membayar, Bu, desis Adrian. Ada kilatan amarah yang dingin di matanya. Nyonya Widya, suaminya yang menyuap pihak rumah sakit, dan semua orang yang terlibat dalam penculikanmu. Mereka tidak hanya mencuri seorang anak,
Mereka mencuri 12 tahun hidup seorang ibu. Balas dendam tidak akan mengembalikan waktu yang hilang, Nak, ujar Arumi lembut namun tegas. Waktu kita terlalu berharga untuk dihabiskan dengan membenci mereka. Aku hanya ingin bersamamu. Aku ingin melihatmu bangun tidur. Ingin membuatkanmu teh jahe setiap pagi tanpa harus sembunyi-sembunyi. Ingin merajutkanmu sesuatu yang baru. Dialog itu mengalir seperti sungai yang baru saja terbebas dari bendungan. Mereka membicarakan hal-hal kecil yang hilang. Makanan favorit Adrian, lagu yang dulu sering Arumi nyanyikan, hingga impian-impian Adrian yang selama ini tidak pernah didengar oleh Nyonya Widya. Ibu ingat. Adrian tersenyum kecil di sela isaknya. Ibu bilang ada tahi lalat di bawah telingaku. Dulu, Nyonya Widya ingin aku mengoperasinya. Katanya itu cacat yang mengganggu penampilan. Tapi aku menolak keras. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa tahi lalat ini adalah satu-satunya jati diriku yang tersisa. Arumi tertawa kecil. Suara tawa yang sangat langka terdengar dari bibirnya. Itu bukan cacat, sayang. Itu adalah tanda kasih sayang Tuhan agar ibu bisa mengenalimu meskipun dunia mencoba mengubah wajahmu. Mereka terdiam sejenak, saling memandang dalam keheningan yang kini terasa damai. Ruangan yang tadinya terasa seperti penjara bagi Arumi, kini berubah menjadi tempat suci di mana sebuah keluarga kembali lahir. Bu, panggil Adrian lirih. Ya, Nak. Jangan pernah kembali ke kontrakan itu lagi. Mulai malam ini, rumahku adalah rumahmu. Kamarku adalah kamarmu. Tidak ada lagi cucian orang lain. Tidak ada lagi hinaan. Aku akan menjadi dinding yang melindungimu dari dunia yang kejam ini. Arumi terisak lagi. Namun kali ini adalah isak bahagia. Ia mendekap kepala Adrian ke dadanya, menghirup aroma rambut putranya yang kini telah tumbuh dewasa. Di dalam pelukan itu, Arumi merasa seluruh luka di jemarinya mengering, dan seluruh lubang di jiwanya tertutup rapat. Terima kasih, Adrian. Terima kasih sudah mengingat jalan pulang, bisik Arumi ke telinga putranya. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 12 tahun, Arumi tidur di atas kasur yang empuk dengan hati yang tenang. Namun, ia tidak tahu bahwa di luar sana, Nyonya Widya sedang menyusun rencana terakhirnya. Wanita itu tidak akan membiarkan Arumi memenangkan putranya begitu saja, meskipun ia harus menghancurkan segalanya menjadi abu. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela besar di kamar utama rumah Adrian. Arumi terbangun dengan perasaan asing. Ia tidak lagi mencium bau pengap atau suara rintik hujan yang menembus atap seng. Sebaliknya, ia terbangun di atas spray sutra lembut dengan aroma lavender yang menenangkan. Namun, kegelisahan belum sepenuhnya hilang dari wajahnya. Arumi segera turun dari tempat tidur, berniat mencari dapur untuk mencuci piring atau pakaian, kebiasaan yang sudah mendarah daging selama belasan tahun. Saat ia sampai di ruang tengah, ia melihat Adrian sedang berdiri membelakanginya, berbicara dengan nada dingin di telepon. Aku tidak peduli berapa biayanya. Tarik semua investasi kita dari perusahaan suaminya. Dan Siti, pastikan dia tidak akan pernah mendapatkan rekomendasi kerja dimanapun di kota ini. Sekarang, ucap Adrian tegas, lalu mematikan ponselnya. Adrian berbalik dan wajahnya langsung melembut saat melihat Arumi. Ibu, kenapa bangun sepagi ini? Ibu harus banyak istirahat. Adrian, ibu tidak biasa diam. Nak, ibu mau bantu-bantu di dapur. Jawab Arumi canggung. Adrian tersenyum, lalu menuntun ibunya ke ruang makan. Di sana, sudah tersedia berbagai macam hidangan mewah. Mulai hari ini, tugas ibu hanya satu, menjadi bahagia. Biarkan aku yang mengurus sisanya. Hari itu menjadi awal dari kebangkitan Arumi. Adrian tidak main-main dengan ucapannya. Sebagai CEO salah satu perusahaan teknologi terbesar di negeri ini, pengaruhnya menjalar sangat jauh. Siang harinya,
Sebuah mobil mewah berhenti di depan gang sempit menuju kontrakan lama Arumi. Warga sekitar yang biasanya duduk-duduk di depan rumah sambil bergosip mendadak bungkam. Mereka melihat Arumi turun dari mobil tersebut. Namun penampilannya sudah berubah total. Ia mengenakan gamis sutra yang anggun, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan wibawa yang selama ini terkubur kemiskinan. Adrian mendampinginya, menggenggam tangan ibunya dengan bangga. Tiba-tiba, Pak RT dan beberapa warga yang dulu sering menghina Arumi karena menunggak kontrakan datang menghampiri dengan wajah pucat dan tubuh yang membungkuk-bungkuk. Bu Arumi? Aduh, makin cantik saja ya sekarang, ucap Pak RT dengan suara gemetar. Ia baru saja mendengar kabar bahwa pria muda di samping Arumi adalah orang yang bisa membeli seluruh tanah di lingkungan itu hanya dengan satu jentikan jari. Pak RT, Arumi menyapa dengan suara tenang. Saya datang untuk melunasi tunggakan saya, sekaligus mengambil kotak kaleng di dalam kamar. Aduh, tidak usah dipikirkan tunggakannya, Bu. Itu kami anggap sedekah saja, jawab Pak RT sambil menyeka keringat dingin di dahinya. Ia takut Adrian akan menuntutnya, karena dulu pernah mengancam akan mengusir Arumi secara kasar. Adrian menatap Pak RT dengan tatapan tajam yang membuat pria itu nyaris terjatuh. Tunggakan itu akan tetap dibayar. Tapi saya juga tahu bagaimana Anda memperlakukan ibu saya dulu. Saya sarankan, gunakan uang ini untuk memperbaiki fasilitas umum di sini, atau saya akan memastikan tanah kontrakan ini dibongkar untuk proyek baru saya. Baik. Tuan, baik. Pak RT mengangguk berkali-kali seperti mainan yang pegasnya rusak. Arumi melihat pemandangan itu dengan rasa haru yang aneh. Ia tidak merasa dendam, namun melihat orang-orang yang dulu menindasnya kini tertunduk karena kebenaran, memberinya rasa tenang yang luar biasa. Sore harinya, karma menjangkiti tempat kerja lama Arumi. Di rumah megah Nyonya Widya, suasana berubah menjadi neraka. Siti, asisten rumah tangga yang dulu sering menghardik Arumi, kini sedang berlutut di hadapan Adrian yang datang berkunjung bersama pengacaranya. Tolong, Tuan Adrian, saya hanya menjalankan perintah Nyonya Widya. Saya tidak bermaksud jahat pada Bu Arumi. Siti meratap, air matanya membasahi lantai marmer. Kamu punya banyak kesempatan untuk menunjukkan sedikit rasa kemanusiaan pada ibu saya, Siti. Suara Adrian dingin. Tapi kamu memilih untuk menginjak-injak harga dirinya hanya karena dia miskin. Sekarang, silakan bawa barang-barangmu. Dan jangan harap ada yang mau menerimamu bekerja setelah apa yang saya laporkan ke Asosiasi Penyalur Tenaga Kerja. Siti terisak, menyesali setiap kata kasar yang pernah ia lontarkan. Ia melihat Arumi yang berdiri di belakang Adrian. Ia berharap Arumi akan membelanya. Namun Arumi hanya menatapnya dengan pandangan kosong. Arumi sudah memaafkan. Tapi ia tahu bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Puncaknya adalah saat Nyonya Widya muncul dari dalam kamar dengan wajah sembab. Ia sudah tahu bahwa suaminya baru saja kehilangan kontrak kerja besar karena intervensi perusahaan Adrian. Adrian, kamu tega menghancurkan keluarga yang membesarkanmu, teriak Widya histeris. Adrian melangkah maju, berdiri tepat di depan wanita yang telah mencuri hidupnya. Keluarga? Kamu menculikku, Widya. Kamu membangun kebahagiaanmu di atas kehancuran ibu kandungku. Seluruh kemewahan yang kamu berikan padaku adalah racun. Adrian memberikan sebuah map kepada Widya. Ini adalah tuntutan pidana atas kasus penculikan dan pemalsuan identitas. Ayahmu, suamimu, dan kamu sendiri akan menghadapi pengadilan. Dan rumah ini atas namaku. Dan aku baru saja menghibahkannya untuk yayasan anak-anak terlantar. Kamu punya waktu 24 jam untuk pergi. Widya terjatuh lemas. Dunianya yang penuh kepalsuan runtuh seketika. Ia menatap Arumi, berharap ada belas kasihan. Namun Arumi hanya berkata lirih. Uang tidak bisa membeli segalanya,
Nyonya. Terutama tidak bisa membeli cinta seorang anak yang sudah Tuhan takdirkan untuk ibunya. Malam itu, Arumi dan Adrian duduk di balkon rumah baru mereka yang menghadap ke arah kota. Arumi menyesap teh jahenya. Kali ini bukan di halte bus yang dingin, melainkan di tempat yang ia sebut rumah. "Ibu bahagia?" tanya Adrian sambil merangkul bahu ibunya. Ibu merasa seperti baru dilahirkan kembali. "Nak." Arumi menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. "Terima kasih sudah menjadi kekuatan untuk ibu. Inilah saatnya kita hidup, Bu." "Bukan hanya bertahan hidup," balas Adrian. "Fase kegelapan telah berlalu." Namun, Arumi tahu bahwa akhir dari sebuah drama bukanlah sekadar kemenangan materi, melainkan pemulihan jiwa yang masih butuh waktu untuk benar-benar pulih. Kehidupan baru Arumi layaknya musim semi yang datang setelah musim dingin berkepanjangan. Namun, di balik kemilau lampu kristal rumah Adrian, ada bayang-bayang masa lalu yang menolak untuk mati. Wawan, pria yang pernah menjadi parasit dalam hidup Arumi, kini berada di titik nadir. Setelah diusir dan diancam oleh Adrian, ia kehilangan satu-satunya sumber uang, memeras mantan istrinya. Ketakutan Wawan berubah menjadi kegilaan. Di sebuah warung remang-remang, ia bertemu dengan antek-antek Nyonya Widya yang juga menyimpan dendam kesumat. Mereka merancang satu serangan terakhir untuk menghancurkan kebahagiaan Adrian dengan cara melenyapkan titik lemahnya, Arumi. Sore itu, Adrian harus menghadiri rapat darurat di luar kota. "Ibu jangan keluar rumah ya. Penjagaan sudah diperketat, tapi aku tetap merasa khawatir," ucap Adrian sambil mengecup dahi ibunya sebelum berangkat. "Jangan cemas, Nak. Ibu di sini aman," jawab Arumi dengan senyum menenangkan. Namun, pengkhianatan seringkali datang dari celah yang paling kecil. Seorang kurir palsu berhasil mengecoh satpam gerbang dengan mengirimkan paket atas nama Adrian yang diklaim berisi dokumen mendesak. Saat Arumi melangkah ke teras untuk menerima paket tersebut, sebuah mobil hitam merapat dengan cepat. Dua orang pria berbadan besar keluar. Namun yang paling mengejutkan adalah sosok di belakang mereka. Wawan, dengan mata merah dan tangan bergetar, memegang sebilah pisau lipat. "Ikut kami, Arumi. Kalau tidak, anak kesayanganmu itu akan kehilangan reputasinya karena skandal penculikan yang akan kami putar balikan," ancam Wawan parau. Arumi terpaku. Jantungnya berdegup kencang. Namun ada sesuatu yang berbeda kali ini. Rasa takut yang biasanya melumpuhkan kakinya kini berubah menjadi hawa panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Ia melihat Wawan, bukan lagi sebagai monster yang ditakuti, melainkan sebagai kepingan sampah yang telah membuang putranya 12 tahun lalu. "Kau tidak akan pernah menyentuh anakku lagi, Wawan." Suara Arumi terdengar rendah dan stabil. Tidak ada lagi getaran ketakutan di sana. "Diam. Cepat masuk ke mobil." Wawan mencoba menarik lengan Arumi. Kali ini, Arumi tidak meronta lemah. Ia justru menggunakan berat tubuhnya untuk menyentak tangan Wawan. Lalu dengan gerakan cepat yang ia pelajari dari bertahun-tahun mengangkat keranjang cucian berat, ia menyikut ulu hati pria itu. "Apa kau pikir aku masih wanita lemah yang kau injak-injak dulu?" desis Arumi. Salah satu anak buah Wawan mencoba maju, namun Arumi sudah meraih sebuah pot bunga porselen berat dari meja teras dan menghantamkannya ke arah pria itu. Arumi tidak berteriak minta tolong. Ia bertarung. Ia mempertahankan satu-satunya hal berharga yang ia miliki, haknya untuk menjadi seorang ibu. "Arumi, kau gila. Aku akan membunuhmu." Wawan bangkit. Wajahnya merah padam karena malu dikalahkan oleh wanita yang dulu selalu ia tindas. Ia mengayunkan pisaunya. Arumi mundur dengan tenang ke arah pintu masuk yang kini sudah terkunci secara otomatis. Ia menekan tombol alarm darurat yang terhubung langsung ke ponsel Adrian dan pos satpam pusat. Suara sirine mulai meraung membelah kesunyian kompleks. 12 tahun aku hidup dalam kegelapan karena perbuatanmu, Wawan. Arumi berdiri tegak, matanya menatap tajam, menembus nyali Wawan yang sebenarnya ciut.
Aku sudah mati berkali-kali di tanganmu. Jadi, apa kau pikir aku takut pada pisau kecil itu? Wawan ragu-ragu. Suara sirine semakin mendekat. Ia melihat sosok Arumi yang sekarang, bukan lagi wanita lusuh yang memohon belas kasihan, melainkan seorang wanita yang memiliki harga diri setinggi langit. Polisi sudah di jalan. Kali ini, tidak akan ada uang Nyonya Widya yang bisa menyelamatkanmu, ucap Arumi dingin. Benar saja, dalam hitungan menit, 3 mobil keamanan kompleks dan 1 mobil patroli polisi mengepung halaman. Wawan dan anak buahnya tidak sempat melarikan diri. Mereka diringkus dengan kasar ke tanah. Saat Wawan diseret melewati Arumi, ia sempat meludah ke tanah, namun Arumi hanya menatapnya dengan rasa iba. Kau kalah, Wawan. Bukan karena aku kaya, tapi karena aku memiliki sesuatu yang tidak pernah kau miliki. Sebuah alasan untuk berjuang. Tak lama kemudian, sebuah mobil sedan hitam berhenti mendadak di depan teras. Adrian keluar dengan wajah pucat pasi. Nafasnya tersengal-sengal. Ia langsung berlari memeluk Arumi. Ibu. Ibu tidak apa-apa. Aku melihat alarmnya. Aku hampir gila di jalan. Adrian memeriksa seluruh tubuh ibunya, mencari luka. Arumi tersenyum, lalu menggenggam tangan Adrian yang bergetar. Ibu tidak apa-apa, nak. Justru mereka yang harus kau khawatirkan. Adrian melihat pot bunga yang hancur dan Wawan yang sudah diborgol. Ia menatap ibunya dengan rasa tidak percaya sekaligus bangga yang luar biasa. Ibu yang melakukan ini. Ibu lelah menjadi korban, Adrian, jawab Arumi sambil mengusap pelipis putranya. Selama ini ibu selalu menunggu pahlawan untuk datang menyelamatkan ibu. Tapi hari ini ibu sadar, pahlawan terbaik untuk anakku adalah diriku sendiri. Adrian memeluk ibunya lebih erat. Ia menyadari bahwa wanita di pelukannya bukan lagi sekadar wanita rapuh yang ia temukan di halte bus. Arumi telah bertransformasi menjadi baja yang ditempa oleh api penderitaan. Ibu luar biasa, bisik Adrian bangga. Kita akan menghadapi pengadilan itu bersama-sama, Adrian. Tidak ada lagi rahasia, tidak ada lagi ketakutan. Siapapun yang mencoba memisahkan kita, mereka harus melewati ibu dulu, tegas Arumi. Malam itu, rintangan terakhir telah terpatahkan. Kekuatan Arumi telah bangkit seutuhnya. Ia bukan lagi wanita pencuci baju yang gemetar melihat foto di dompet. Ia adalah seorang ibu yang siap mengguncang dunia demi putranya. Ruang sidang utama pagi itu terasa begitu dingin. Namun bukan karena hembusan pendingin ruangan. Ketegangan yang menggantung di udara membuat siapapun yang hadir menahan napas. Di kursi terdakwa, Nyonya Widya duduk dengan kepala tertunduk. Wajahnya yang dulu angkuh kini tampak kusam tanpa pulasan riasan mahal. Di sampingnya, Wawan terlihat gemetar, menyadari bahwa tak ada lagi tempat untuk lari dari jeruji besi yang menantinya. Arumi duduk di kursi saksi. Ia mengenakan kebaya putih bersih dengan kain jarik bermotif parang. Tangannya tidak lagi bergetar. Ia menatap hakim dengan pandangan yang jernih, seolah semua beban yang menghimpit bahunya selama 12 tahun telah menguap tertiup keberanian. Saksi, silakan sampaikan pernyataan penutup Anda, ucap hakim ketua dengan nada hormat. Arumi berdiri perlahan. Ia tidak menatap para terdakwa dengan kebencian. Ia justru menoleh ke arah bangku penonton, di mana Adrian duduk dengan mata yang berkaca-kaca, memberikan kekuatan melalui tatapannya. Saya berdiri di sini bukan untuk menuntut nyawa yang hilang. Suara Arumi bergema, tenang namun penuh penekanan. Saya di sini untuk mengambil kembali kebenaran yang sempat dikubur hidup-hidup. Selama belasan tahun, saya dianggap gila, dianggap sampah, dan dianggap tidak ada. Tapi hari ini, hukum membuktikan bahwa kasih seorang ibu tidak bisa dihapus oleh tumpukan uang atau surat-surat palsu. Arumi menarik napas panjang. Matanya kini beralih pada Widya. Nyonya Widya, Anda bisa memiliki harta saya, Anda bisa membeli masa kecil anak saya,
Tapi Anda tidak akan pernah bisa memiliki jiwanya. Karena jiwa itu telah tertaut pada saya sejak detak jantung pertama di rahim saya. Ketuk palu hakim menandai akhir dari penderitaan itu. Vonis dijatuhkan. Keadilan yang selama ini terasa mustahil bagi seorang wanita pencuci baju, akhirnya tegak berdiri. 1 minggu setelah persidangan, suasana di kediaman Adrian jauh lebih ringan. Tidak ada lagi penjagaan ketat yang mencekam atau bisik-bisik kecurigaan. Pagi itu, Adrian mengajak ibunya pergi ke sebuah tempat yang sudah lama ingin Arumi kunjungi. Dermaga kecil di pinggir kota. Tempat di mana dulu Arumi sering duduk termenung menatap laut saat hatinya sedang hancur. "Kenapa kita ke sini, Nak?" tanya Arumi saat mereka turun dari mobil. Angin laut yang asin membelai wajahnya, membawa memori pahit yang kini terasa hambar. Adrian merangkul bahu ibunya. "Dulu ibu bilang, setiap kali ibu kesini, ibu selalu menitipkan doa pada ombak agar membawanya padaku. Sekarang, aku ingin kita membuang semua sisa kesedihan itu ke laut ini, agar ia tidak pernah kembali lagi." Adrian menyerahkan sebuah kotak kecil kepada Arumi. Saat dibuka, isinya adalah tumpukan nota-nota laundry tua yang masih disimpan Arumi, simbol dari kerja keras dan air matanya selama bertahun-tahun. "Bakar dan buang abunya, Bu. Jangan biarkan ada satupun kepingan masa lalu yang membuat ibu merasa rendah diri lagi," ujar Adrian lembut. Arumi menyalakan korek api. Ia melihat kertas-kertas kusam itu terbakar. Apinya menari-nari di tiup angin laut. Saat abu hitam itu terbang terbawa ombak, Arumi merasakan sebuah sensasi luar biasa di dadanya. Seolah-olah sebuah rantai besi yang mengikat jantungnya selama ini baru saja patah. Ia menutup matanya, menghirup udara laut sedalam-dalamnya. Tidak ada rasa sesak, tidak ada rasa perih di jemarinya. Hanya ada kelegaan yang murni. "Ibu?" panggil Adrian. Arumi membuka matanya dan menoleh. Untuk pertama kalinya, Adrian melihat senyum yang benar-benar berbeda di wajah ibunya. Bukan senyum yang dipaksakan untuk menenangkan, bukan pula senyum getir penuh penderitaan. Itu adalah senyum lepas. Senyum yang membuat mata keriputnya berbinar layaknya gadis muda yang baru mengenal cinta. Sebuah tawa kecil yang renyah keluar dari bibir Arumi, menyatu dengan suara deburan ombak. "Ibu sangat bahagia, Adrian. Sangat bahagia," ucap Arumi sambil menggenggam tangan putranya. "Aku punya satu kejutan lagi untuk ibu." Adrian menarik tangan ibunya menuju sebuah kapal kecil yang sudah didekorasi dengan bunga-bunga putih. "Kita akan berlayar sebentar. Hanya kita berdua. Menikmati matahari terbenam tanpa ada yang mengganggu." "Tapi ibu tidak bisa berenang, Nak," canda Arumi, diikuti tawa yang lebih keras. "Tenang saja, pahlawan ibu ada di sini," balas Adrian sambil membantu ibunya naik ke kapal. Di atas kapal yang perlahan menjauh dari daratan, Arumi duduk bersandar di kursi malas. Ia melihat bayangan dirinya di air laut yang jernih. Ia tidak lagi melihat seorang wanita pencuci baju yang malang. Ia melihat seorang pemenang. Ia melihat seorang ibu yang berhasil melawan dunia demi cintanya. "Terima kasih, Tuhan," bisiknya pada langit yang mulai berubah jingga. "Terima kasih sudah membiarkan fajar ini menyapa hidupku sekali lagi." Malam itu, saat matahari tenggelam di cakrawala, Arumi tidak lagi takut pada kegelapan. Karena ia tahu, besok pagi, ia akan bangun bukan untuk mencuci baju orang asing, melainkan untuk menyambut pelukan hangat putranya. Seluruh konflik telah usai. Luka telah mengering, meninggalkan bekas yang menjadi bukti betapa kuatnya ia telah bertahan. 3 tahun kemudian, pagi di Lembang selalu membawa aroma yang ajaib. Perpaduan antara tanah basah, pucuk teh yang segar, dan wangi roti panggang yang menyeruak dari dapur sebuah villa bergaya kolonial yang asri. Di beranda belakang yang menghadap langsung ke lembah hijau, Arumi duduk di sebuah kursi goyang kayu jati. Rambutnya kini telah memutih seluruhnya.
Namun ia tak lagi menyembunyikannya. Rambut itu tampak berkilau perak, melambangkan setiap badai yang berhasil ia lalui. Tangannya yang dulu pecah-pecah dan kasar akibat detergen kini terlihat jauh lebih halus. Meski garis-garis sejarah penderitaannya masih ada di sana sebagai tanda kehormatan. Ia sedang merajut sebuah shawl wol berwarna biru langit. Bukan karena ia harus bekerja, tapi karena ia mencintai setiap tarikan benang yang kini ia lakukan dengan penuh ketenangan. Eyang, lihat, aku menemukan bunga yang warnanya sama dengan baju Eyang. Seorang gadis kecil berusia sekitar 2 tahun berlari kecil ke arahnya, membawa sekuntum bunga krisan putih. Arumi meletakkan rajutannya. Matanya berbinar penuh cinta saat ia merentangkan tangan. Oh, cantiknya. Sini, sayang. Arumi memeluk cucunya, Aruna, dengan kehangatan yang dulu sempat dicuri darinya. Tak lama kemudian, Adrian muncul dari balik pintu kaca. Ia mengenakan pakaian santai, wajahnya tampak jauh lebih rileks dibandingkan saat pertama kali Arumi menemukannya. Di sampingnya, seorang wanita cantik yang merupakan istrinya tersenyum lembut sambil membawa nampan berisi teh jahe hangat. Ibu masih saja merajut pagi-pagi begini. Nanti matanya lelah. Tegur Adrian lembut sambil mengecup kening ibunya. Sebuah ritual yang tak pernah ia lewatkan setiap pagi. Arumi tertawa kecil. Suara yang kini terdengar sangat merdu dan penuh nyawa. Ibu tidak bisa diam saja, Adrian. Merajut ini membuat ibu merasa bahwa setiap jengkal kehidupan kita bisa kita susun kembali, meskipun dulu sempat terurai berantakan. Adrian duduk di kursi di sebelah ibunya, menatap pemandangan lembah yang diselimuti kabut tipis. Aku baru saja mendapat kabar dari pengacara. Yayasan Cahaya Arumi, yang ibu dirikan sudah berhasil membantu 100 wanita mantan pekerja kasar untuk mendapatkan pendidikan dan modal usaha. Mereka mengirimkan surat ucapan terima kasih untuk ibu. Mendengar itu, setetes air mata jatuh di pipi Arumi. Namun, kali ini air mata itu terasa hangat, bukan dingin dan pahit seperti dulu. Ibu hanya tidak ingin ada wanita lain yang merasa sendirian di dunia ini seperti ibu dulu. Nak, bisik Arumi. Ibu ingin mereka tahu bahwa meskipun dunia mencoba menghapus nama mereka, Tuhan selalu punya cara untuk mengembalikannya. Siang harinya, mereka makan bersama di meja kayu besar di bawah pohon rindang. Suasana riuh dengan tawa dan denting alat makan. Arumi memperhatikan wajah putranya yang sedang bercanda dengan Aruna. Di saat itulah, ia teringat kembali pada masa-masa ia berlutut di lantai semen yang dingin, memeras cucian dengan tangan yang perih dan perut yang lapar. Dulu, ia pikir dunia sudah berakhir di hal tebus yang sepi itu. Ia pikir doanya hanya memantul di langit yang bisu. Namun kini, ia menyadari bahwa setiap tetes air matanya yang jatuh ke ember cucian dulu, telah diubah Tuhan menjadi butiran mutiara yang kini menghiasi hari tuanya. Setelah makan siang, Adrian mengajak ibunya berjalan-jalan di taman bunga. Mereka berhenti di depan sebuah kolam kecil yang airnya sangat jernih. "Bu," panggil Adrian lirih. "Apa ibu masih sering mengingat masa-masa di rumah Nyonya Widya?" Arumi menatap pantulan dirinya dan Adrian di permukaan air kolam. "Ibu mengingatnya, Nak, tapi bukan dengan rasa sakit. Ibu mengingatnya sebagai jalan yang harus ibu tempuh untuk sampai ke sini. Jika ibu tidak pernah menjadi tukang cuci di sana, ibu mungkin tidak akan pernah melihat foto di dalam dompetmu." Arumi menggenggam tangan Adrian, merasakan kekuatan dan pengabdian putranya. "Dulu, ibu gemetar karena ketakutan saat melihat fotomu. Sekarang,
Ibu gemetar karena rasa syukur yang terlalu besar untuk ibu tanggung sendiri. Ternyata benar. Nak, sejauh apapun air mengalir, ia akan selalu menemukan jalan kembali ke samudra. Matahari mulai condong ke barat, menciptakan semburat warna emas yang menyiram seluruh taman. Arumi berdiri tegak, menghirup udara pegunungan yang bersih. Ia tidak lagi menundukkan kepalanya. Ia berdiri dengan martabat seorang pemenang. 12 tahun penderitaan, ribuan keranjang cucian, dan jutaan doa dalam diam, semuanya telah terbayar lunas. Hidupnya bukan lagi tentang bertahan hidup, melainkan tentang menghargai hidup. Ia kembali ke kursi goyangnya saat malam mulai turun. Adrian menyelimuti kakinya dengan kain rajut buatannya sendiri. Di bawah langit yang sama yang dulu menyaksikannya menangis di aspal jalanan, Arumi kini tersenyum menatap bintang-bintang. Dunia mungkin pernah mencuri waktunya, tapi dunia tidak bisa mencuri akhir ceritanya. Ia telah pulang. Ia telah utuh. Dan di dalam pelukan keluarga yang ia temukan kembali, Arumi akhirnya mengerti bahwa luka yang paling dalam sekalipun, jika dibasuh dengan kesabaran, akan menjadi bagian paling indah dari sejarah hidup manusia. Kisah Arumi adalah sebuah pengingat bahwa nasib hanyalah selembar kain yang bisa dicuci bersih dari noda, asalkan kita tak pernah berhenti menyikatnya dengan harapan. Air mata kepedihan hanyalah cara alam semesta mempersiapkan mata kita untuk melihat cahaya kebahagiaan yang lebih terang. Karena pada akhirnya, takdir tidak pernah benar-benar mengambil apa yang menjadi milikmu. Ia hanya menyimpannya sebentar di tempat yang paling tidak terduga, agar saat kau menemukannya kembali, kau tahu betapa berharganya setiap detik yang pernah hilang.